Assalamualaikum sahabat, bagaimana kabarnya semua? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Abu Nawas disuruh khutbah Jum'ah oleh Baginda Raja. Pada suatu hari, Abu Nawas dipanggil oleh Baginda Raja Harun ar-Rasyid datang ke istana. Baginda Raja ingin menguji kejeniusan Abu Nawas dalam berpidato. Mulai Jumat depan, kamu Abu Nawas, kamu bertugas untuk berkhutbah. Perintah Baginda Raja. Aduh, tapi saya kan penyair Tuan Raja. Saya kenapa? Kamu mau menolak tugas ini? Bukan begitu Baginda Raja. Tapi ada apa dengan khotib yang biasanya berkhutbah? Saya mau mendengar khutbah dari kamu. Memangnya tidak boleh? Iya, tapi apa lagi? Pokoknya kamu harus berkhutbah. Dan saat berkhutbah tidak boleh ada jamaah yang tertidur karena mendengar khutbahmu. Iya deh. Abu Nawas lemas mendengar perintah Baginda Raja. Wah, gawat ini, kata Abu Nawas saat diantar prajurit istana keluar dari gerbang. Gawat gimana? Bentak prajurit. Kamu mau menolak? Kamu minta dipancung? Bukan begitu. Oke deh, siap. Saya Jumat depan akan berkhutbah. Keringat dingin membanjiri tubuh Abu Nawas. Dia sama sekali belum pernah berkhutbah, belum pernah sama sekali berpidato di depan umum. Baik sekedar menyampaikan informasi, apalagi menasehati orang dengan ayat-ayat suci. Dia kan seorang penyair, bukan tukang khutbah. Kalau membual di warung-warung emang pekerjaan sehari-hari. Kalau urusan mengarang cerita dan melantunkan syair, dia memang jagonya. Dan sekarang mau tidak mau, dia harus melaksanakan perintah Baginda Raja. Kalau Abu Nawas menolak, seperti yang diketahuinya, Baginda tidak segan-segan menghukum Abu Nawas dengan hukuman yang seberat-beratnya. Saat sholat Jumat tiba, Abu Nawas belum tahu apa yang akan dikhutbahkannya. Pikirannya masih bingung. Dia datang saja ke masjid dengan pengawasan yang ketat dari prajurit kerajaan. Kalau Abu Nawas melarikan diri keluar negeri. Apa musabab Baginda memerintahkan Abu Nawas berkhutbah? Para jamaah yang telah mengetahui bahwa Abu Nawas yang menjadi khotib pun memiliki pikiran yang beragam. Ada yang kasihan karena Abu Nawas bakal kena hukuman. Ada yang jadi malas ke masjid. Ada juga yang penasaran dengan isi khutbah sang penyair itu. Seorang jamaah memberanikan diri menegur, menyapa Abu Nawas. Abu Nawas, nanti mau bawakan tema apa saat khutbah? Belum tahu juga ya. Emang bisa? Ya nggak tahu. Udah, kamu kabur aja ke negeri lain. Masih ada kesempatan daripada nanti kena hukuman pancung. Abu Nawas makin tidak bisa berkonsentrasi. Udah, jangan nanya-nanya mulu, bikin orang makin bingung aja. Setelah takbir masjid memberi beberapa pengumuman, dipanggillah Abu Nawas maju. Abu Nawas naik ke mimbar dengan jantung yang mau copot karena berdentum kayak dentuman gendang saat takbiran hari raya. Peluhnya banjir di wajah seolah-olah setiap saat dia habis berwudu. Mata para jamaah menatap tajam ke arahnya. Mereka memandang seakan telah tiba malaikat maut menunggu perintah mencabut nyawanya. Para prajurit kerajaan menatap tajam mengawasi kalau dia melarikan diri. Suasana Jumatan menjadi mencekam. Abu Nawas telah berdiri di atas mimbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah menjawab kompak. Kali ini konsentrasi mereka penuh. Tidak seperti suasana Jumat sebelumnya. Ternyata masjid membeludak dengan para jamaah. Banyak juga yang berdatangan dari daerah lain. Jamaah meluber hingga ke gerbang karena mereka sangat penasaran bakal seperti apa khutbah dari Abu Nawas.
Muadzin melantunkan adzannya. Di saat inilah Abu Nawas mendapatkan sebuah ide tentang materi khutbahnya. Dan setelah mengucapkan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sholawat atas Nabi, Abu Nawas melanjutkan khutbahnya. Saudara-saudara sekalian, hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah. Pada Jumat kali ini, apakah para hadirin tahu apa yang akan saya sampaikan? Jamaah kompak mengatakan tidak tahu. Abu Nawas menggebrak mimbar. Tidak tahu? Jamaah tercengang. Baginda Raja pun begitu. Para prajurit kerajaan semakin bersiaga. Jadi untuk apa khotib berdiri di sini kalau tidak ada yang tahu? Percuma, sia-sia saja. Tidak akan ada gunanya, lanjut Abu Nawas. Abu Nawas kemudian melanjutkan ceramahnya dengan penjelasan tentang kebodohan umat yang serba tidak tahu. Umat Islam harus banyak tahu, harus selalu belajar, dan belajar, agar pengetahuan kita bertambah luas dan semakin luas. Wahyu yang pertama turun adalah Iqra, bacalah. Ini adalah perintah agar kita banyak belajar. Abu Nawas semakin bersemangat di atas podium. Dia memotivasi umat agar tidak menjadi umat yang bodoh tanpa pengetahuan. Dia membuka cakrawala para jamaah. Para jamaah pun mendengarnya dengan sangat antusias. Baginda Raja senang dengan kondisi ini. Beliau sebenarnya sayang sama Abu Nawas. Cuma kadang caranya itu tidak seperti orang lain. Raja punya caranya sendiri. Raja juga senang karena para jamaah tidak tidur saat khutbah berlangsung. Tidak seperti pekan-pekan terdahulu. Kali ini para jamaah terlihat antusias. Setelah sholat Jumat, Baginda Raja memanggil kembali Abu Nawas. Abu Nawas, Jumat depan kamu lagi yang bertugas menjadi khotib. Loh, kan sudah yang mulia, hamba sudah menjalankan titah Baginda dengan sangat baik. Ilah Abu Nawas. Pokoknya harus kamu. Apa kamu mau digantung? Abu Nawas tidak bisa mengelak. Raja pun tidak mau kalah cerdik dengan Abu Nawas. Dia ingin kembali menguji seberapa cerdasnya si penyair ini. Baginda Raja lalu memerintahkan untuk mengatur para jamaah. Kalau Abu Nawas bertanya yang sama saat khutbah, para jamaah disuruh menjawab tahu. Abu Nawas naik mimbar lagi. Kali ini dia menggunakan jurus yang sama. Abu Nawas sudah tidak tegang lagi. Wajahnya penuh senyuman. Dia merasa berada di atas angin. Hadirin sidang Jum'ah yang diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah kalian tahu apa yang akan saya khutbahkan? Tahu. Alhamdulillah. Bagus. Inilah yang dinantikan oleh para pemimpin umat sejak lama. Inilah yang diimpikan oleh baginda Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Maka ditambahkan lagi di sana dan di sini tentang kondisi umat yang mulai maju tingkat peradabannya jika berilmu pengetahuan. Juga tentang kejayaan umat Islam di masa kini dan akan datang. Beginilah seharusnya jika kita ingin berjaya. Baginda Raja pun hanya bisa cengengesan. Dia tidak menyangka Abu Nawas bisa seenteng ini lolos dari perangkapnya. Tetapi dia senang juga karena para jamaah tidak tidur dan semakin tercerahkan. Baginda lalu memerintahkan Abu Nawas kembali berkhutbah Jumat depan. Kali ini dia mengatur kalau Abu Nawas menanyakan hal yang sama, maka sebagian jamaah menjawab tahu dan sebagian lagi menjawab tidak tahu. Baginda merasa ini adalah jebakan Batman, jebakan yang paling top sedunia. Abu Nawas merasa tidak senang dengan kondisi ini. Dia yakin Baginda pasti sedang merencanakan sesuatu yang tidak disangkanya. Dia ingin melarikan diri dari negeri ini. Tapi pengawasan dari prajurit lebih ditingkatkan lagi. Mata-mata disebar,
Abu Nawas tidak bisa berkutik lagi. Singkat cerita, tibalah hari Jumat yang ketiga. Dia, Abu Nawas, menjadi khotib. Dan dia melakukan jurus yang sama, pertanyaan yang serupa. Apakah kalian tahu apa yang akan saya khutbahkan? Separuh bagian kiri menjawab, tahu. Sebelah kanan menjawab, tidak tahu. Kalau begitu, para jamaah yang tahu, silahkan memberitahu yang tidak tahu. Abu Nawas menambahkan bahwa kita harus menjaga kerjasama tim, saling nasihat menasihati, harus kompak, bahu-membahu mengatasi kedunguan dan kejahilan serta kebodohan, saling tolong-menolong memberantas kejahilan. Yang sudah tahu harus mengajari saudaranya yang tidak tahu. Jangan biarkan mereka tenggelam dalam kegelapan. Abu Nawas telah menyelesaikan tugasnya. Baginda Raja pun akhirnya sadar bahwa Abu Nawas memang panjang akal dan cerdik. Raja juga senang karena para jamaah antusias sekali mengikuti khutbah dan tidak ada yang tidur. Akhirnya Abu Nawas diangkat oleh Baginda Raja menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pembeli adalah raja. Ini adalah kisah 5 bersaudara. Mereka membuka warung makan khas daerahnya. Yang bikin unik adalah mereka menganut filsafat 100%. Pembeli adalah raja. Pembeli diperlakukan penuh hormat dan agung layaknya raja dan ratu. Iklan promosi tersebut kontan saja menyebar ke seluruh antero negeri Baghdad. Suatu hari datanglah rombongan pejabat kerajaan makan di warung tersebut. Mereka diperlakukan istimewa seperti seorang raja. Para pelayan beraksi sesuai filsafat pembeli adalah raja. Cara mereka melayani pun dengan penuh keramah tamahan dan keagungan. Bahkan cara berjalannya para pelayan ini membungkukkan badan. Mereka mencium tangan pembeli lalu mengantarkan ke tempat duduknya. Makanan dan minuman dihidangkan di atas meja dengan amat perlahan, bahkan nyaris tanpa suara. Bahkan hewan peliharaan, pengemis, dan serangga diawasi dengan seksama. Jangan sampai mendekati pembeli yang sedang hikmat menyantap makanan. Semua keinginan pembeli dilaksanakan dengan senyum yang ramah. Setelah rombongan pejabat kerajaan selesai menyantap makanan, mereka kaget dengan harga yang dipatok. Ternyata harganya 100 kali lipat dari harga biasanya. Tapi karena mereka adalah orang-orang berduit, tentu saja semua itu tidak akan menjadi masalah. Beberapa hari kemudian masyarakat yang penasaran berduyun-duyun ingin juga merasakan lezatnya diperlakukan penuh keagungan bak seorang raja. Setelah selesai makan, mereka terkejut dengan harga yang harus dibayar. Kenapa mahal sekali? Harganya 100 kali lipat dari harga biasa. Kalau harganya 10 kali lipat kami tidak masalah, protes mereka. Iya tuan, harganya memang segitu karena pelayanan kami juga luar biasa kepada para tamu, balas pemilik warung. Dengan terpaksa mereka pun membayar sesuai harga yang dipatok. Kami kapok makan di tempat ini, gerutu mereka sambil meninggalkan warung. Ketika dalam perjalanan pulang, tanpa sengaja mereka berpapasan dengan Abu Nawas. Dari mana kalian? Kenapa kalian terlihat kesal? Tanya Abu Nawas. Kami barusan makan di warung yang terkenal itu. Pelayanannya sangat ramah. Kami diperlakukan bak seorang raja. Tapi ternyata harganya 100 kali lipat Abu Nawas. Jawab mereka. Loh, kalian tidak lihat dulu daftar harga makanannya? Balas Abu Nawas. Tidak ada daftar harganya Abu Nawas, ujar mereka dengan kesal. Ini tidak boleh dibiarkan. Aku akan memberi pelajaran, pikir Abu Nawas.
Kemudian Abu Nawas menyusun siasat. Ia mengumpulkan 100 orang gelandangan untuk diajaknya makan di warung tersebut. Singkat cerita, Abu Nawas dan 100 orang gelandangan memasuki warung itu. Tiba-tiba situasi berubah total. Bau tidak sedap dan suasana tegang mengiringi kedatangan pembeli kelas bawah ini. Para pelayan pun menjadi gugup, tapi berusaha tenang dan tetap menerapkan pelayanan standar falsafah pembeli adalah raja. Abu Nawas dan para gelandangan ini kaget luar biasa ketika tangan mereka dicium klien cantik dan diperlakukan bagai seorang raja yang berkuasa. Sungguh hebat, puji salah satu gelandangan. Mereka terkesima dan berdecak kagum. Setelah mereka selesai makan, si pemilik warung datang. Ia kaget, di warungnya banyak sekali para gelandangan sedang duduk asyik di warungnya. Si pemilik warung lalu bertanya kepada pelayannya, "Kenapa kalian membiarkan mereka ada di sini?" "Mereka di sini untuk makan, Tuan," jawab salah satu pelayan. "Apa mereka mampu membayarnya?" "Jangan-jangan mereka malah mau ngutang?" tanya si pemilik warung. "Tidak, Tuan, mereka membayar sesuai dengan makanan yang dipesannya," jawab si pelayan kembali. "Makanan apa yang mereka pesan?" tanya si pemilik warung. "1 porsi makanan dan 1 teko air putih. Mereka menyantapnya bersama-sama, Tuan," jawab si pelayan. Si pemilik warung menjadi geram, tapi tak berani mengusir para gelandangan ini. Esok harinya Abu Nawas kembali datang dengan para gelandangan. Karena seringnya datang, akhirnya si pemilik warung kapok dengan ulah Abu Nawas. Abu Nawas berjanji tidak akan datang lagi, tapi dengan satu syarat. Warung tersebut tidak boleh mematok harga dengan jumlah 100 kali lipat. Si pemilik warung pun akhirnya menyetujuinya. Cerita yang selanjutnya. Suatu kali ada seorang yang pandai berargumen ingin mengajak debat Abu Nawas. Saking hobinya berdebat dengan orang-orang, apapun topik pembicaranya selalu saja dijadikan bahan perdebatan. Hingga pada suatu ketika ia melihat Abu Nawas sedang nongkrong sendirian di warung kopi. Orang tersebut langsung menghampiri Abu Nawas dengan tujuan ingin mengajaknya berdebat. Tanpa basa-basi, orang itu langsung berkata, "Wahai Abu Nawas, menurutmu nasib itu apa?" Abu Nawas menjawab, "Nasib hanyalah dugaan-dugaan semata." "Kenapa bisa begitu, Abu Nawas?" tanya orang itu heran. "Begini, engkau menganggap bahwa segalanya akan berjalan baik, tetapi kenyataannya tidak begitu. Nah, itu yang disebut nasib buruk. Atau engkau punya dugaan bahwa hal-hal tertentu akan menjadi buruk, tetapi nyatanya tidak terjadi. Itu namanya nasib baik. Dan apabila engkau punya dugaan bahwa sesuatu akan terjadi atau tidak terjadi, kemudian engkau kehilangan firasat atas apa yang akan terjadi, dan akhirnya engkau beranggapan bahwa masa depan tidak dapat ditebak. Ketika engkau terperangkap di dalamnya, maka engkau namakan itu nasib." Mendengar penjelasan yang agak jelimet, orang itu pun hanya bengong. Ia pun mengurungkan niatnya untuk mengajak berdebat dan berlalu begitu saja meninggalkan Abu Nawas. Abu Nawas dan sapi yang sangat apes. Diceritakan Abu Nawas memiliki kebun yang cukup luas. Kebun tersebut sudah lama ia tanami berbagai macam sayuran yang menghasilkan pundi-pundi uang cukup banyak. Karena itulah ia tidak ingin kebunnya dimasuki oleh maling. Bahkan ia juga tidak terima bila kebunnya dirusak meskipun hanya sedikit. Abu Nawas tak segan-segan akan memukulnya siapapun itu. Setiap pagi Abu Nawas mengurusi kebunnya sampai menjelang siang. Suatu hari saat Abu Nawas sedang beristirahat di kebun,
Tiba-tiba saja ia melihat ada seekor sapi memasuki kebunnya. Yang lebih mengejutkan lagi, sapi tersebut dengan asyiknya memakan daun-daunan dan semua tanaman yang ada di kebun. Tentu saja hal ini membuat Abu Nawas jengkel. Ia pun lalu mengambil ranting pohon yang cukup besar dan panjang. Ia berlari mengejar sapi tersebut. Melihat ada ancaman datang, sapi itu segera berlari menghindari kejaran Abu Nawas. Abu Nawas bertambah jengkel karena si sapi tak kunjung keluar dari kebunnya. Yang ada malah hampir semua tanamannya rusak akibat terinjak-injak oleh sapi tersebut. Setelah beberapa menit, akhirnya sapi itu berhasil keluar dari kebun dan selamat dari amarah. Akibat kejadian itu, Abu Nawas sangat menaruh dendam kepada sapi tersebut. Setiap hari ia selalu menunggu kehadiran si sapi di kebunnya. Namun sampai seminggu, sapi itu tak kunjung muncul kembali. Hingga pada suatu ketika, Abu Nawas pulang dari kebunnya. Ia berpapasan dengan seorang petani yang sedang menaiki gerobak. Dan gerobak tersebut ternyata ditarik oleh sapi yang tempo hari merusak kebunnya. Nah, ini dia sapinya. Kali ini kau tidak bisa menghindar dariku, kata Abu Nawas geram. Tanpa banyak tanya, Abu Nawas segera saja mengambil ranting dan memukul sapi tersebut berulang-ulang. Si sapi hanya bisa pasrah. Ia tak bisa berlari menghindar karena sedang menarik gerobak. Tapi tentu saja perbuatan Abu Nawas ini membuat si petani marah. Abu Nawas, ada apa dengan sapiku? Kenapa kamu terus-terusan memukulnya? Bentak si petani. Abu Nawas bukannya malu, tapi malah ikut-ikutan marah. Jangan ikut campur, ini urusanku dengan sapi ini. Ia tahu kesalahan yang telah diperbuatnya, balas Abu Nawas. Si petani hanya bisa melongo mendengar jawaban Abu Nawas. Setelah puas memukulnya, Abu Nawas lalu pergi meninggalkan sapi dan si petani. Dasar gila, gerutu si petani. Ia kemudian melanjutkan perjalanannya. Sepedas untuk Abu Nawas. Abu Nawas memanglah bukan orang kaya raya. Lebih tepatnya ia hanya keluarga yang sangat sederhana. Untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari bisa dikatakan sangat tercukupi. Tapi kalau untuk kebutuhan mewah, Abu Nawas belum bisa terpenuhi. Ia tidak mempunyai barang mewah dan makanan mewah di rumahnya. Semua serba cukup dalam kadar yang sederhana. Namun nasib apes menimpa Abu Nawas. Tidak ada hujan, tidak ada angin. Sang istri tiba-tiba minta dibelikan kalung. Hal ini membuat Abu Nawas pusing tujuh keliling. Bagaimana mungkin bisa ia memenuhi keinginan istrinya? Untuk membeli makanan mewah saja ia tidak mampu, apalagi membelikan perhiasan kalung. Wahai istriku, maafkan saya tidak mungkin bisa menyanggupi keinginanmu. Kan kamu tahu sendiri, kita adalah keluarga sederhana yang hidupnya hanya pas-pasan, tutur Abu Nawas dengan lemah lembut. Namun keputusan Abu Nawas ini ternyata membuat istrinya tidak terima, karena ia sangat menginginkan perhiasan kalung. Dan selama ini ia merasa tidak pernah menuntut apapun, tidak pernah meminta yang macam-macam. Ia ingin satu kali ini saja permintaannya dituruti. Entah bagaimana caranya, pokoknya ia ingin dibelikan kalung. Tapi lagi-lagi Abu Nawas tidak berani mengiyakan. Ia hanya meminta istrinya supaya selalu bersyukur dengan apa yang ada. Justru sang istri malah marah-marah. Ia terus mengomel dan memarahi suaminya. Tak tahan dengan omelan sang istri, Abu Nawas lalu pergi meninggalkan rumah. Istrinya yang masih marah kepada Abu Nawas berniat membalas dengan memasak sop yang sangat pedas. Saat malam tiba, Abu Nawas pun pulang.
Sang istri berpura-pura tersenyum hangat menyambut kedatangannya. Abu Nawas selalu diajaknya duduk di meja makan. Kemudian sang istri menghidangkan sop yang pedas tersebut. Melihat sikap istrinya yang sudah tidak marah lagi, Abu Nawas tersenyum ceria. "Kamu memang istriku yang sangat solehah," puji Abu Nawas. Tapi sungguh malang, sang istri lupa dengan jebakannya sendiri. Ia menyendok sop pedas itu ke dalam piringnya dan memakannya. Air mata pun meleleh di kedua pipinya karena rasa pedas yang luar biasa. Abu Nawas seketika itu kaget dan heran melihat istrinya yang tiba-tiba menangis sesenggukan. "Kenapa kamu menangis, wahai istriku?" tanya Abu Nawas khawatir dengan mengusap air matanya yang menetes di pipi. Sang istri menjawab, "Dulu almarhumah ibu sangat menyukai masakan sop ini. Setiap kali aku makan sop seperti ini, aku jadi teringat almarhumah ibu. Itulah yang membuat aku menangis," ujar sang istri berpura-pura. "Ya sudahlah, wahai istriku. Ibumu itu orang yang baik. Insya Allah beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah," balas Abu Nawas menenangkan istrinya. Kini giliran Abu Nawas yang memakan sop pedas itu. Betapa terkejutnya ia, ternyata sop yang ia makan pedasnya bukan main. Kedua mata Abu Nawas langsung meneteskan air mata tanpa henti. Bahkan air matanya lebih banyak dari sang istri. Tak mau kalah dengan sandiwara istrinya, Abu Nawas meluapkan rasa pedasnya dengan menangis terisak-isak. "Kenapa kamu menangis, wahai suamiku?" tanya sang istri heran. "Aku juga teringat almarhumah ibu kamu. Kenapa dia mati meninggalkanmu tanpa mengajak dirimu?" jawab Abu Nawas. Mendengar jawaban Abu Nawas, istri yang tadinya jengkel mendadak tertawa terpingkal-pingkal. Keduanya akhirnya rukun dan mesra kembali. Ya, begitulah yang namanya hidup berumah tangga. Pasti ada suka dan ada duka. Tentunya ada juga pertengkaran di dalamnya. Akan tetapi, jangan jadikan pertengkaran menjadi perpecahan, apalagi sampai terjadi perceraian. Pertengkaran hanyalah bumbu dalam berumah tangga. Karena dengan adanya pertengkaran, kita akan bisa merasakan betapa nikmatnya kemesraan. Hakim bermata sibit. Dikisahkan ada seorang hakim istana yang mempunyai cacat di matanya. Mata kirinya sibit, sedangkan mata kanannya normal. Dan cacat yang dideritanya itu sudah ada sejak ia lahir. Keinginan hakim ini terkadang aneh dan susah dimengerti. Pernah suatu hari hakim yang bermata sibit ini mengadakan suatu sayembara untuk melukis dirinya. Apabila lukisannya dianggap bagus, maka akan mendapatkan hadiah uang emas. Namun apabila lukisannya dianggap jelek, hukuman penjara akan didapatkannya. Maka dikumpulkanlah pelukis-pelukis handal di seluruh kota Baghdad. Ketika perlombaan melukis dimulai, para warga berbondong-bondong menuju rumah hakim untuk menyaksikan lomba melukis. Sementara Abu Nawas yang sedang jalan-jalan tak sengaja melihat ada keramaian di rumah tuan hakim. Ia pun segera mendekatinya dan bertanya kepada salah satu warga, "Ada apa ini? Banyak sekali orang yang berkumpul," tanya Abu Nawas. Orang yang ditanya itu menjawab dengan singkat, "Ada lomba melukis." Karena penasaran, Abu Nawas semakin merengsek maju ke depan. "Oh, ternyata lomba melukis tuan hakim," gumam Abu Nawas dalam hati. Namun di antara semua pelukis hebat, ternyata banyak yang memilih mengundurkan diri, mengingat resiko yang berat apabila lukisannya dianggap jelek.
Hingga hanya tersisa 2 orang pelukis yang nekat mengikuti sayembara tersebut. Kesempatan itu tidak disia-siakan oleh Abu Nawas. Ia pun langsung menghadap Tuan Hakim. "Wahai Tuan Hakim, bolehkah saya mengikuti lomba ini?" tanya Abu Nawas. "Boleh saja Abu Nawas, tapi kamu tahu peraturannya kan?" kata Tuan Hakim. "Peraturannya apa Tuan?" tanya Abu Nawas. "Peraturannya adalah kalau lukisanmu saya anggap bagus, kamu akan mendapatkan hadiah uang emas. Tapi kalau lukisanmu saya anggap jelek, maka kamu harus dihukum di dalam penjara," kata Hakim menjelaskan. "Oh itu, baiklah. Saya siap mendaftar Tuan Hakim," balas Abu Nawas dengan penuh percaya diri. Singkat cerita, setelah beberapa lama kemudian, mereka bertiga pun telah berhasil menyelesaikan lukisannya. Kedua pelukis sandal dan Abu Nawas siap menyerahkan masing-masing hasil lukisannya. Pelukis pertama maju dengan menyerahkan hasil kisahnya kepada Tuan Hakim. Pelukis pertama melukis Tuan Hakim apa adanya, yaitu dengan kondisi mata sipit di sebelah kirinya. Melihat hal itu, Tuan Hakim menjadi marah. "Lukisan apa ini? Kau mengejekku?" hardik Tuan Hakim. Karena dianggap gagal, pelukis pertama pun langsung dijebloskan ke dalam penjara. Kemudian pelukis kedua maju dan menyerahkan hasil lukisannya. Dia melukiskan Hakim dengan kondisi mata normal semua, sehingga tidak terlihat ada cacat pada matanya. Namun di luar dugaan, lukisan tersebut membuat Tuan Hakim murka. "Beraninya kamu, apa maksudmu melukis wajahku dengan keadaan mata yang sempurna, seolah aku tidak mensyukuri nikmat Allah?" Pelukis kedua juga dianggap gagal. Ia pun harus menerima resikonya. Ia dimasukkan ke dalam penjara. Kini tibalah giliran Abu Nawas. Ia segera maju dan menyerahkan hasil lukisannya. Dalam lukisan tersebut, Abu Nawas menggambarkan Tuan Hakim dengan jubah kebesarannya sedang memanah, yang seolah sedang memicingkan mata kirinya. Melihat hasil karya lukisan Abu Nawas, sang Tuan Hakim langsung berkata, "Ini adalah lukisan terbaik yang pernah aku lihat." Puji Tuan Hakim kepada Abu Nawas. Alhasil, Abu Nawas pun mendapatkan hadiah emas dari Tuan Hakim. Hikmah dari cerita di atas yaitu begitulah akhlak dan kebijaksanaan. Ketika jujur tidak cukup dan berbohong itu buruk, maka akhlak dan kebijaksanaan sangat dibutuhkan. Begitupun dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Abu Nawas menyuruh menggotong unta. Seringnya Abu Nawas bolak-balik dipanggil ke istana, tak membuat dia lupa untuk tetap mengajarkan ilmu agamanya. Hal ini terbukti dengan adanya Abu Nawas mempunyai murid yang tidak sedikit. Hampir setiap hari, majelis yang ia buka di rumahnya dipenuhi oleh murid-muridnya untuk belajar agama. Di antara sekian banyak murid yang ia didik, ada salah satu murid baru bernama Ahmad yang mendapatkan perhatian lebih dari Abu Nawas. Tentu saja ini mengundang rasa iri murid-murid yang lain, terutama bagi murid yang sudah lama, kalau istilahnya murid senior. Abu Nawas yang merasakan hal ini kemudian memanggil semua muridnya untuk berkumpul. Ia ingin membuktikan alasan kenapa ia mempunyai perhatian lebih kepada murid barunya itu. Setelah semua muridnya berkumpul, lalu Abu Nawas berkata, "Siapa di antara kalian yang paling rajin ibadah dan berzikir?" tanya Abu Nawas. Hampir semua muridnya menunjuk ke arah Wahab selaku murid senior.
Maka dipanggillah Wahab untuk maju ke depan. Wah, 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 kamu lihat unta di depan rumah itu? Tanya Abu Nawas. Ya, saya melihatnya Tuan Guru, jawab si Wahab. Sekarang tolong angkatlah unta itu ke atas loteng, perintah Abu Nawas. Mendengar perintah yang tak masuk akal itu, Wahab pun dengan heran berkata kepada Abu Nawas selaku gurunya, "Wahai guru, mana mungkin saya dapat mengangkat unta itu ke atas loteng?" Bantah si Wahab. "Ya sudah, tidak perlu kamu lakukan," balas Abu Nawas. Kemudian Abu Nawas memanggil murid barunya yang bernama Ahmad. "Wahai Ahmad, kemarilah. Tolong angkat unta itu ke atas loteng," perintah Abu Nawas. Tanpa membantah sedikit pun, si Ahmad menjawab, "Baiklah guru, saya akan melaksanakannya." Lalu Ahmad segera keluar rumah dan berusaha mengangkat unta tersebut. Tentu saja apa yang dilakukan Ahmad itu hanya sia-sia. Ia tak mungkin kuat mengangkat unta itu seorang diri. Kemudian Abu Nawas menyuruh kepada Ahmad, "Sudah Ahmad, sudah. Tidak perlu kau teruskan. Kembalilah kemari," kata Abu Nawas. Ahmad pun segera kembali menghadap gurunya. Lalu berkatalah Abu Nawas kepada murid-muridnya, "Coba kalian perhatikan ketika saya menyuruh Ahmad. Ia langsung mentaati perintahku tanpa membantah. Ia tidak memperdulikan apakah perintah itu dapat dilaksanakan atau tidak. Yang terpenting, Ahmad melakukan kewajibannya sebagai seorang murid. Perlu kalian ketahui dalam kalian menuntut ilmu, yang terpenting bukan ingin menjadi pintar, tapi mendapat ridho dari gurunya," kata Abu Nawas menjelaskan. Ketika mendengar nasihat gurunya, semua murid-muridnya langsung tersadar betapa ini adalah pelajaran yang sangat berharga. Kisah selanjutnya masih mengenai tentang murid-murid Abu Nawas. Al-Kisah, suatu ketika ada dua anak muridnya hendak pergi ke masjid untuk menunaikan sholat. Tidak lama berselang datang seorang kakek tua yang akan menunaikan sholat. Seperti biasa ketika akan mengambil air wudhu, masing-masing jamaah antri menunggu giliran. Tibalah giliran kakek tua mengambil air wudhu. Tapi cara berwudhu kakek ini ternyata salah. Melihat kejadian ini membuat kedua murid Abu Nawas ingin menegurnya. Akan tetapi karena usia kakek tersebut lebih tua, mereka pun segan untuk melakukannya. Mereka khawatir tegurannya justru akan membuat si kakek menjadi marah. Lebih-lebih malah akan membuat si kakek merasa terhina dan berbalik memarahi kedua murid Abu Nawas ini. Tapi dalam hati mereka terdorong keinginan untuk membetulkan cara wudhu si kakek. Namun mereka bingung dengan cara apa supaya si kakek tidak tersinggung. "Bagaimana kalau kita adukan hal ini kepada guru?" usul salah satu dari mereka. "Ya benar, mungkin guru kita bisa tahu jalan keluarnya," jawab murid yang lain. Maka setelah selesai sholat berjamaah di masjid, kedua murid tersebut segera menghadap Abu Nawas di rumahnya. "Wahai guru, tadi waktu kami di masjid kami melihat seorang kakek berwudu. Tapi caranya salah wahai guru. Kami ingin menegurnya, tapi kami takut ia akan tersinggung dan marah," kata mereka kepada Abu Nawas. "Kalian sudah bagus bersikap seperti itu, karena adab harus di atas ilmu. Kalian lebih memilih diam untuk menghargai perasaan orang tua, meskipun yang dilakukannya adalah salah di mata kalian," balas Abu Nawas. "Masa kami harus membiarkannya guru? Padahal kan cara wudhu kakek tersebut salah. Bukankah ilmu juga harus diajarkan? Tapi kami bingung caranya wahai guru," kata mereka. "Benar, ilmu juga harus diajarkan, tapi harus dengan cara yang bijak.
agar tidak membuat orang lain sakit hati, ujar Abu Nawas. Lalu untuk memberitahu kesalahan kakek tersebut, menurut guru caranya bagaimana? Tanya salah satu murid. Oh itu gampang, jawab Abu Nawas sambil memberitahukan caranya. Setelah mendapatkan cara yang bijak dari sang guru, esok harinya kedua murid tersebut kembali berangkat ke masjid. Tidak lama kemudian datanglah kakek yang tempo hari dilihatnya. Namun belum juga si kakek mengambil air wudhu. Tiba-tiba ia melihat dua murid Abu Nawas bertengkar. Tentu saja ini adalah berpura-pura, sebagaimana trik yang diajarkan oleh Abu Nawas. Ada apa ini ribut-ribut? Tanya si kakek mendekat. Begini kek, saya minta pendapat kakek. Menurut kakek di antara kami berdua siapakah yang paling benar wudhunya? Kata salah satu dari mereka. Si kakek dengan senang hati bersedia. Kemudian kedua murid Abu Nawas itu masing-masing memperagakan cara wudhunya di depan kakek. Tentu saja kedua murid itu cara wudhunya benar semua. Setelah selesai, salah satu dari mereka bertanya, menurut kakek siapa yang paling benar di antara kami? Sang kakek hanya tersenyum seraya menjawab, kalian telah sama-sama memperagakan tata cara wudhu yang baik dan benar. Yang keliru adalah kakek yang bodoh ini. Ternyata selama ini justru kakek yang cara wudhunya salah, ucap sang kakek menyadari kesalahannya. Begitulah salah satu contoh dakwah, menegur seseorang tanpa harus menyinggung perasaan.